Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah hadir dari mata kuliah perancangan dan mata kuliah pemrograman NCCNC untuk hari ini. Mohon maaf apabila sebelumnya ada perubahan jadwal. Nanti kita coba dulu minggu ini di waktu yang sama hari ini. Nanti kita evaluasi lagi menuju minggu depan apakah masih bisa dilanjutkan atau tidak. Kalau masih bisa dilanjutkan, kita lanjutkan. Atau misalnya nanti ada saran untuk pertemuan selanjutnya, silakan. Untuk pertemuan kali ini ada beberapa yang perlu disampaikan. Di sini setidaknya kita sudah mulai ke pengenalan dari G-code atau kode-kode pada CNC yang dimana CNC-nya itu kita gunakan di CNC milling atau CNC wood. Itu biasanya jika menggunakan kontrol yang sama. Di sini kurang lebih seperti ini yang akan kita pelajari. Kemudian, saya slideshow ya. Yang pertama yang dipelajari adalah yang kita namakan G00. G00 itu biasa disebut dengan rapid movement atau positioning in rapid. Di mana untuk penulisan kodenya itu biasanya diawali dengan G00 kemudian ke koordinatnya. Nah, di mana di depannya untuk formatnya itu adalah NN, itu maksudnya adalah nomor program. Jadi kalau misalnya dia sudah mulai program yang diketahuinya adalah program ke-5, berarti isinya N5 atau N05. Atau misalnya bisa kelipatan 1 atau bisa kelipatan 5 atau kelipatan 10. Kalau kelipatan 10 berarti program satunya N10, keduanya N20. Ya. Kalau kelipatan 5 dan seterusnya seperti itu. Kemudian N nomor program, kemudian diikuti dengan models. Modelsnya adalah yang tadi pergerakan tools yang dinamakan tadi rapid movement G00, kemudian diikuti dengan koordinatnya X, Y, Z. Di mana X, Y, Z-nya jika ada perubahan di koordinat X, koordinat Y, ataupun koordinat Z. Untuk selanjutnya, G00 atau G00 itu dijelaskan di sini adalah pergerakan tools yang secara cepat. Nah, gerakan tools yang secara cepat ini adalah pergerakan secara linear ya. Linear dari posisi awal ke posisi akhir di sini tanpa mengalami pemotongan material apapun. Tanpa memotong material. Jadi kalau misalnya dia ada kontak dengan material, itu tidak bisa kita gunakan G00. Tetapi jika pergerakan mendekati benda kerja, misalnya posisi titik yang mendekati benda kerja ini, tapi dia dari posisi yang jauh, misalnya di sini, terus dia mendekati ke sini, itu tidak perlu pakai pergerakan biasa. Karena kalau pergerakan biasa lambat. Gitu. Jadi cycle time-nya terbuang. Nah, menggunakan G00 dia menjadi pergerakan yang cepat. Jadi dengan syarat adalah pergerakan boleh mendekati benda kerja atau boleh mendekati titik tertentu yang dijadikan referensi tanpa memotong atau tanpa mengalami kontak dengan benda kerja atau material. Nah, di sini dijelaskan perintah ini biasanya tidak digunakan untuk memotong. Jadi kalau misalnya G00 berarti dia hanya pergerakan, jadi dia tidak memotong. Jadi tidak bisa disetting di belakangnya itu feeding atau feed rate-nya berapa, spindle speed-nya berapa, atau misalnya dia ada butuh circular atau dan lain-lain, dia tidak bisa, dia hanya untuk pergerakan tanpa pemotongan. Nah, di sini dijelaskan bahwa akan mengalami kerusakan yang sangat serius pada tools dan benda kerjanya. Jika ternyata kontak dengan benda kerja tapi menggunakan G00, otomatis dia akan mengalami perubahan setting koordinat ataupun gesernya posisi dari tools atau benda kerjanya, sehingga perlu disetting ulang dan itu malah membutuhkan waktu yang lebih banyak. Jadi hati-hati. Kalau misalnya mendekati titik yang dituju, itu bisa misalnya kita mendekati titik koordinat 1, 1, 1. Nah, koordinat 1, 1 itu kita bisa dekati dengan mendekati koordinat 2, 2 atau enggak 1, 2. Koordinat 1, 2. Nah, itu kan mendekati, tidak kontak dengan 1, 1. Jadi tidak boleh langsung kontak dengan 1, 1. Kemudian secara garis besar ini adalah pergerakan tool secara cepat dari satu titik ke titik yang lain tanpa pemotongan. Nah, di sini adalah
contoh pergerakannya adalah tools, misalnya di titik yang awal, yang titik yang satu ini, dia bergerak ke arah linear ke sini. Nah, pada saat dia kontaknya di titik seperti ini, maka dia cukup mendekati si bentar, saya coba kasih pen. Nah, dia cukup mendekati misalnya dari sini, dia bergerak ke arah, kok nggak bisa, dia bergerak ke arah sini. Nggak bisa, sorry. Kenapa nggak bisa ya? Oke, kita pakai pen laser aja. Nah, dia ada bergerak titik zero dari toolsnya yang kontak, dia akan bergerak secara lintasan, misalnya mendekatinya sampai sini. Mendekati sampai sini itu adalah pergerakan mendekati benda kerja tanpa pemotongan. Nanti pada saat proses pemotongan, dia akan baru turun ke bawah. Turun ke bawah tidak menggunakan G00 lagi. Karena nanti kalau jika menggunakan G00, dia akan mengalami tabrak langsung. Jadi dari sini langsung ke sini, itu kan langsung kontak ya, itu langsung nabrak jadinya. Jadi kesannya kayak tools itu dipaksa untuk menabrak si benda kerja. Jadi cukup mendekatinya boleh langsung ke sini, atau misalnya dia pergerakan ini kalau linear ya, berarti ini pergerakannya anggap ini sumbunya sumbu X. Nah, dia pergerakan sumbu X jauh 20 misalnya, bergerak sejauh 20. Tetapi boleh nggak Pak mendekatinya lebih dekat ke sini? Boleh. Berarti dia pergerakannya harus melalui 2 program. Pertama dia mendekati dari sini ke sini, G00, kemudian X20, kemudian bergerak ke bawah. Misalnya G00, X3, misalnya mendekati di sini. Y3. Berarti dia bergerak dulu X-nya, terus kemudian bergerak dulu ke bawah Y-nya. Tanpa kontak dengan benda kerja itu boleh. Tetapi dengan syarat, dia tidak boleh kodenya itu digabung. Misalnya X20, Y3. Berarti kalau X20, Y3, dia akan bergerak secara melintang, secara diagonal. Kalau secara diagonal, apabila ternyata di sininya ada benda kerja lain, misalnya di sini ada slot, atau misalnya di sini ada pin yang sudah terpasang di sebelah ke kanannya, tapi dia bergerak langsung X dan Y, otomatis dia akan tertabraklah pin itu. Tertabrak pinnya. Walaupun itu mendekati benda kerja betul, tetapi pada saat di perjalanan dia menabrak. Jadi pastikan pergerakan G00 atau pergerakan tools tanpa pemotongan ini itu harus bebas dari hambatan. Oke. Tadi bergerak dia masuk. Begitu juga dengan pergerakan tools itu keluar. Pada saat dia pergerakan tools itu keluar, coba di mute itu siapa? Oke. G00 pada saat tadi gerak tools masuk, ada juga gerak toolsnya keluar. Gerak tools misalnya dia sudah berada di titik ini atau di titik ini ya. Dia bergerak di titik ini sudah mengalami makan toolsnya, sudah berputar, terus kemudian kita akan memindahkan dia dengan G00 itu tidak boleh juga, karena setelah dia memotong itu benda kerja dengan toolsnya itu masih mengalami kontak. Sedangkan persyaratan atau syarat dari G00 adalah tidak kontak dengan benda kerja atau tidak bersentuhan dengan benda kerja. Tidak sentuhan dengan benda kerja berarti strateginya adalah yang tadi sudah terpotong, Y-nya kita gerakkan ke atas. Misalnya ini sumbu Y ya. G-nya bergerak ke atas, G-nya bergerak ke atas, terus kemudian agak jauh lah boleh, agak jauh misalnya sampai sini aman. Terus kemudian kita gerak ke atas. Baru gerak G00. G00 dulu Y, terus kemudian G00 lagi ke arah X. G00 lagi ke arah X untuk berpindah ke titik yang selanjutnya. Walaupun dia menjadi 2 baris program. Tapi boleh tidak Pak, setelah dari sini tadi tidak boleh langsung G00, oke. Boleh nggak menjauh, kemudian dia langsung ke titik ini. Jadi yang tadinya butuh 2 baris program jadi 1 baris program, lebih ke efisiensi. Itu ternyata boleh, tapi pastikan pada saat perjalanannya dia tidak menabrak benda kerja atau bentuk itu geometri benda yang lain. Kalau dia sudah bergerak menjauh ke titik ini, terus kemudian dia bergerak diagonal, itu akan menabrak titik ini. Jadi bisa mengakibatkan patah dan kerusakan pada pahat maupun kepada benda kerjanya. Jadi pastikan kalau misalnya mau digabung, pastikan dia bergerak dulu secara bebas atau tidak ada hambatan di dalam perjalanannya.
Nah, biasanya kalau untuk menentukan ada hambatan atau tidak, biasanya pada saat settingan awal bisa ditentukan, tetapi pada saat perjalanannya, contoh pada saat dia membubut ke sini, milling misalnya, milling atau mendrill ke sini, terus ternyata masih ada sisa geram atau sisa chip pemotongan yang masih menempel pada toolsnya. Nah, kalau dia langsung melintang, walaupun dia nggak ada hambatan, betul tidak ada hambatan, tapi dikhawatirkan ada sisa-sisa pemotongan geram atau sisa pemotongan chip atau dari benda kerja itu yang masih menempel, sehingga istilahnya masih menempel, sehingga pada saat dia bergerak toolsnya nggak kena, tetapi si geram atau si chipnya itu masih menggantung pada si toolsnya atau menempel pada toolsnya, sehingga sisa pemotongan itu menyangkut atau menggores dari benda kerja yang harusnya kita ketahui kalau di industri benda kerja tidak boleh yang ada namanya gores atau misalnya ada karat dan lain-lain, itu tidak boleh, itu dianggap NG atau not good. Nah, untuk lebih aman biasanya di industri-industri itu lebih ke setelah pemotongan dia menjauh tanpa menggunakan G01, tidak gunakan G00 ya, G01, terus kemudian dia G00 menjauh. Setelah dia bebas dari dimensi yang itu, dia menjauh, terus kemudian menggunakan G00, terus kemudian G00 lagi menggunakan X. Itu yang lebih amannya seperti itu. Jadi pastikan tidak betul ataupun sisa pemotongan tidak menabrak atau tidak bergores dengan permukaan benda kerja. Terus kemudian apa yang contoh tadi, apa yang akan terjadi jika kita salah memperkirakan pergerakannya. Contoh, setelah dia mengalami pemotongan, makan si benda kerja, kemudian pada saat harusnya dia menarik dulu ke atas, ternyata dia malah bergerak ke arah X. Karena X akhirnya tadi itu dia tidak mengalami putaran, dia tidak memotong, akhirnya dia nabrak ke sampingnya. Jadi itu yang menyebabkan si benda kerjanya bertabrakan dengan tools. Alhasil salah satunya akan patah, baik itu toolsnya yang patah atau toolsnya kuat, tapi benda kerjanya yang jadi mengalami kerusakan. Nah, ini hati-hati. Nah, di sini dijelaskan bahwa improper use itu tidak penggunaan yang tidak tepat pada G00 itu biasanya akan mengakibatkan kerusakan. Nah, di sini dia bilang bahwa klaim pencekamnya itu juga akan bermasalah, bukan hanya tools dengan si benda kerjanya. Jadi hati-hati. Itu malah akan merugikan banyak pihak ya, waktu setting mesin menjadi bertambah karena harus diperbaiki dulu. Terus kemudian ada kerugian di bahan benda kerja, ada yang kerugian pada toolsnya. Jadi banyak sekali kerugian. Kemudian kapan penggunaan G00? G00 digunakan tadi sudah, misalnya programnya kelipatan 5, misalnya N25. Dia bergerak G00 sejauh X2.5 dan Y4.75. Dia bergerak sejauh X2.5, Y4.75. Gitu. Di sini biasanya pada saat proses pemrograman itu biasanya pergerakan X dan Y yang masih sama, dia program selanjutnya dia masih sama, dia tidak perlu dituliskan ulang. X2.5, Y4.75, kemudian Z 0,1 itu tidak perlu. Jadi cukup menggunakan jika X-nya tidak berubah, cukup tuliskan koordinat yang baru. Misalnya X-nya tetap, Y-nya tetap, hanya masukkan Z-nya yang baru. Oh, Z belum berubah nih, tadi dari yang awal 0, kita gerak ke 0,1. Gitu. Itu yang X dan Y. Kemudian di sini ada rapid ke titik ini, rapid ke titik ini. Nah, ini maksudnya adalah karena G00 itu termasuk modals atau hal yang perlu di-cancel dengan program yang lain. Itu kita namakan modal ya, atau modals itu adalah satu program, kita definisikan bahwa itu adalah satu program yang harus di-cancel oleh atau harus digantikan dengan program yang lain. Contoh, pada saat dia G00 koordinat ini, terus kemudian di program berikutnya dia tidak ada G-nya. Otomatis G yang masih berlaku sebelumnya apa nih? G00 apa G01, G02 apa G03? Kalau misalnya yang sebelumnya adalah G00. Nah, otomatis G00 ini yang tadi di bawah itu tidak dimasukkan, itu dianggap berlanjut.
Jadi dianggap bahwa itu G00, padahal kita niatnya untuk mendekati benda kerja. Untuk mendekati benda kerja, kemudian nempel atau makan misalnya sejauh Z01. Ternyata dia malah pergerakannya tidak ditambahkan sebelumnya, lupa. Jadi masih G00, akhirnya dia malah nabrak kemudian itu. Di sini ada informasi jika nilai Z-nya itu ditujukan pada pergerakan potong dalam arah yang negatif, maka nilai X dan Y-nya itu akan dieksekusi lebih dahulu. Atau misalnya di sini jika Z-nya bergerak searah positif, maka X dan Y-nya akan dieksekusi terakhir. Nah, ini maksudnya adalah pergerakan yang tadi di sini, yang X, Y, dan Z, nilai Z-nya. Nah, basic rule atau untuk safety-nya itu untuk pergerakannya gitu. Kalau Z-nya ke arah negatif, maka X-Y-nya gerak dulu. Tapi kalau misalnya Z-nya bergerak ke positif, berarti Z-nya dulu bergerak, X-nya belakangan. Gitu. Kalau Z-nya negatif, Z-nya belakangan. Kalau Z-nya positif, Z-nya duluan. Kenapa, Pak? Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah kalau misalnya Z-nya negatif, seperti yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, kalau Z-nya negatif adalah Z yang mendekati benda kerja. Jika Z yang mendekati benda kerja. Karena kalau Z mendekati benda kerja, itu posisi X dan Y-nya harus betul dulu. X dan Y-nya harus betul, terus kemudian Z-nya baru mendekati. Nah, contohnya gini. Yang ini adalah contoh Z. Z-nya mendekati benda kerja. Kan? Ini adalah sumbu Z. Kan mendekati benda kerja ya, sumbu Z. Dia harus memperbaiki dulu X-nya. Kalau yang X-nya X dulu. Karena dia berarah negatif. Tapi jika misalnya dia dari titik ini mau narik, dari sini narik dia ke atas, berarti Z-nya bergerak positif kan? Maka di sini dijelaskan bahwa aturannya adalah Z-nya dulu dikeluarkan, baru bergerak secara X dan Y. Gitu. Jadi arah Z-nya mana dulu? Z-nya negatif atau Z-nya positif? Itu aturan yang biasanya dieksekusi secara otomatis di sistem atau di CNC-nya, atau bisa dieksekusi jika pada saat kita desainernya memperkirakan kemungkinan ini Z-nya negatif, berarti kita eksekusi Z-nya dulu, eksekusi X-nya dulu. Kalau Z-nya negatif harus belakangan. Kalau Z-nya positif, berarti Z-nya harus duluan. Itu aturan yang jangan ketukar. Ini adalah contoh untuk pergerakan dari Z00. Oke, sebentar. Kenapa ini tidak berubah? Nah, lihat pergerakannya. Seret. Nah, itu yang bawahnya. Nah, dia menjauhi benda kerja dan mendekati benda kerja, tetapi tidak menempel dan tidak memotong. Jadi kalau misalnya dia mendekati benda kerja, berarti arah Z negatif. Berarti kalau ingat, kalau arah Z negatif, berarti X-nya duluan, Z-nya belakangan. Jadi kalau misalnya Z-nya positif, berarti Z-nya duluan yang dieksekusi. Itu contohnya. Kita ulangi videonya. Oke, kita lanjut. Jika tadi pada gerakan pada bubut, ya sekarang kita gunakan G00 pada milling. Bentar, tidak berubah ini. Maaf, videonya jalan nggak ya? Nggak jalan, Pak. Pak. Oke, sama bisa juga nggak jalan. Berarti ini videonya udah korup nih. Oke, intinya pergerakannya sama dengan yang di milling. Dia pada saat mendekati benda kerja, dia pelan. Pada saat tidak kontak dengan benda kerja, dia cepat. Tapi pada saat mendekati benda kerja, dia mulai pelan. Sesuai dengan nilai feeding yang diatur. Sedangkan kalau misalnya G01 itu kita namakan tadi itu rapid movement atau pergerakan tanpa makan atau tanpa cutting. Nah, sedangkan G01 ini dinamakan dengan yang dinamakan adalah linear interpolation. Linear interpolation atau pergerakan secara memotong. Ini memotong tapi linear. Kita ketahui dalam matematika linear itu adalah pergerakan lurus.
baik itu secara vertikal lurus, secara horizontal, ataupun secara diagonal. Yang penting linear. Jadi linearnya bisa vertikal, bisa horizontal, ataupun bisa diagonal. Nah, untuk linear interpolation atau pergerakan linear ini formatnya mirip dengan yang tadi. Cuman yang tadi G00, sekarang G01. N-nya nomor program keberapa, kemudian G-nya G01 tadi menunjukkan dia akan ada pergerakan linear interpolation. Terus kemudian ada koordinat X kah, Y kah, atau Z kah? Kalau misalnya koordinat ditentukan, berarti koordinat ini adalah koordinat tujuan. Kalau yang ini adalah koordinat awal, berarti tidak dimasukkan ke koordinat awal itu adalah koordinat di program sebelumnya. Kalau yang program yang baru, yang linear ini, berarti ini tujuannya mana nih? Kalau misalnya tujuannya adalah X2, Y2, berarti misalnya dia bergerak ke arah sini. Berarti dia bergerak ke arah sini. Adalah ini titik tujuan dari yang G01. Terus kemudian ada kode yang baru. Di situ adalah ada kodenya itu adalah F. F itu kita gunakan dengan feeding. Nah, feeding ini biasanya kita tentukan dengan adalah kemampuan atau kecepatan makan. Kecepatan makan ya. Nah, di mana kecepatan makannya itu harus tahu pada saat lihat spesifikasi di mesin CNC-nya. Kecepatan makannya apa nih? Apakah dia satuannya itu per mikron atau satuannya per milimeter atau misalnya satuannya per inci gitu. Jadi harus pastikan bahwa feeding yang digunakan apa pada kontrolnya. Kalau misalnya di feedingnya itu sudah tahu satuannya di manual booknya, baru kita gunakan angkanya. Jadi kalau misalnya feedingnya ternyata mikron, berarti satuan F-nya bisa besar itu. F5, F10. Masa juga spekulasi, oh iya cara nentukan apa? Di mute. Benar. Yuda, Ridhoi, you mute. Oke, dilanjut. Kemudian apa tadi ya? Oh, nilai F. Nilai F-nya kalau nilai F-nya adalah satuannya kecil kayak mikron, kayak milimeter, mungkin satuannya akan kecil. Akan terlihat lebih besar, misalnya mikron. Bisa aja kita tulis F10, F20. Tapi kalau misalnya satuan mili mungkin masih 0,1, 0,2. Nah, kalau misalnya satuan meter atau inch, nah pasti F-nya kecil karena kita hitung dengan kecepatan makan per menitnya berapa. Jadi kalau misalnya satuannya meter, berarti kira-kira 0,00 sekian. Yang misalnya tadi kita nilai 10 mikron, berarti kalau meter ya nilai dengan 10 mikron. Itu tujuannya. Nah, secara pengertian G01 adalah pergerakan linear yang memakan benda kerja, removal of material, atau proses pemakanan benda kerja, removal atau mengupas atau membuka, removal. Jadi tapi intinya adalah memotong atau memakan benda kerja dari sebuah benda kerja, di mana ini ada kombinasi dari aksisnya adalah X, Y, Z, itu untuk tujuan akhir dari pemakanan tersebut. Nah, di sini G01 sama dengan yang tadi G00 adalah modal atau modals yang digunakan sebagai user untuk pergerakan. Nah, biasanya diikuti atau membutuhkan sebuah feed rate atau feeding. Nah, itu di kodenya adalah kode F. Kemudian F diikuti itu dia makannya sejauh apa. Jadi kalau kecepatannya sama kayak kalian mengendarai motor dari rumah terus kemudian bergerak G01 ke arah kampus. Nah, dari kosan ke arah kampus itu misalnya garisnya lurus sejauh X saja, berarti hanya berubah X100 misalnya. Terus kemudian F-nya itu adalah kecepatan motor atau kecepatan kalian pergerakannya. Kalau kecepatannya 40 km per jam, ya berarti tulis di sini 40. Tapi karena ternyata berjalan kaki, misalnya kecepatannya hanya 4,5 km per jam, berarti masukkan F4,5. Itu analoginya. Jadi pergerakan, tetapi menggunakan kecepatan. Salah satu contohnya, walaupun sebetulnya analoginya saat menuju kampus tidak memakan benda kerja gitu ya, tapi intinya sama karena membutuhkan kecepatan. Yang diatur adalah kecepatan. Kalau G00 tidak membutuhkan kecepatan. Kalau G00 seperti apa ya, pergerakan kalian kirim WA atau ya, tapi kalau WA juga sebetulnya ada kecepatan, tapi kecepatan pengiriman data sebetulnya. Tapi intinya yang satu G00 tidak membutuhkan kecepatan feeding atau feed rate, yang G01 membutuhkan kecepatan feed rate. Terus kemudian selanjutnya oke.
Nah, di mana tadi linear interpolation adalah pergerakan makan garis lurus. Nah, garis lurusnya tadi bisa dia bergerak secara horizontal, bisa dia ke atas secara vertikal, atau bisa saja dia menggunakan dua aksis itu XY, yaitu secara diagonal. Itu bebas-bebas saja. Tetapi perlu dipahami, jika kalian menggunakan lebih dari satu aksis, pastikan tidak mengganggu benda lain, memikirkan tadi geram atau chipnya tidak mengganggu permukaan benda kerja yang terpotong, misalnya. Atau misalnya bergerak ke atas, ternyata di atas itu ada benda lain yang tidak boleh kena potongan, itu malah kalian potong. Itu hati-hati, jadi tetap harus dipikirkan, dianalisis, jangan sampai terpotong. Ini adalah satu contoh videonya. Tadi di videonya dijelaskan pada G01 mili. Pergerakan linearnya itu adalah pergerakan pemakanan secara linear, baik horizontal, vertikal maupun diagonal. Tetapi tadi dijelaskan juga memungkinkan pergerakannya itu langsung simultan secara 3 aksis. Jadi tidak harus X-nya saja, Y-nya saja, Z-nya saja, atau XY saja, tetapi pergerakan pada saat 3 aksis itu, XY maupun XY dan Z sekaligus pergerakan. Jadi secara 3 aksis itu memungkinkan tadi pada saat video. Jadi intinya bisa digunakan, tapi pastikan lagi tidak mengganggu permukaan benda kerja lain atau part-part yang lain yang seharusnya tidak boleh dipotong. Nah, kemudian tadi pada proses milling, sekarang gimana kalau pada proses pembubutan? Tadi pergerakannya bisa dibilang tadi dia sebetulnya lebih ke pergerakan garis lurus ya, lurus tapi diagonal. Bisa dilihat dari diameter ini kecil, kemudian diameter ke atas lebih besar. Jadi dia bergerak secara diagonal. Tetapi ada memungkinkan kalau diagonal berarti dia bergerak misalnya X dan Y atau X dan Z saja. Berarti dua aksis yang digunakan. Tetapi kalau misalnya dia menggunakan 3 aksis itu mungkin saja jika mesin CNC-nya itu support terhadap aksis X, Y, dan Z. Nah, kemudian jika tadi terkait dengan pergerakan G00, terus kemudian G01, terus kemudian di sini ada keterangan jika sama seperti kalian pelajari di gambar teknik misalnya atau saat menggunakan SolidWorks, ANSYS, K3 ataupun AutoCAD, kadang-kala kita menentukan tadi adalah plan XY, plan XZ, plan YZ. Itu juga di pertemuan kemarin sudah kita jelaskan. Itu kita memungkinkan untuk kita memilih plan yang mana. Contoh, kalau kita menggunakan XY, berarti bidang XY adalah bidang yang bawah ini yang kita gunakan. Jadi kita akan menggambar 2 dimensi di sini. Atau misalnya arah 3 dimensi, berarti arah ke arah Z-nya. Nanti gambar di XY, kemudian Z-nya bisa kita extrude. Atau kita bergerak yang selainnya, misalnya Y-nya, kemudian dan Z, berarti di bidang yang ini. Begitu juga dengan bidang ZX, bidang yang ini. Nah, kemudian apa hubungannya dengan pemrograman NC-CNC? Hubungannya adalah pada saat kalian bergerak, jika ternyata memungkinkan pada satu produk itu bergerak secara 3 bidang, maka harus ditentukanlah dulu bidangnya yang mana. Kecuali dari awal sampai akhir tidak ada perubahan atau kita pekerjaannya hanya di bidang X dan Z. Kayak Bu tadi ya, pergerakannya hanya X dan Z. Ya sudah, berarti tidak perlu kita definisikan yang lain. Tapi kalau misalnya ternyata di programnya itu kadang-kadang kita XZ, terus kemudian kita XY. Nah, itu kita harus pindah-pindah. Bahkan setelah di akhir kita balik lagi mau ngeriset, kita harus pastikan di awalnya harus menggunakan plan yang akan digunakan. Jadi itu harus dicantumkan. Gitu. Tapi untuk pelajaran di mata kuliah kali ini, untuk supaya aman, itu dipastikan kita menentukan dulu plan pada saat di awal penggunaan. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan yang contohnya ini adalah G17. G17 adalah mempresentasikan ada plan X dan Y.
maksudnya plan itu bidang X dan Y. Jadi kalau misalnya plan X dan Y berarti yang bawah. Nah, tetapi pada saat formatnya itu tetap harus diikuti dengan nomor kode program atau N keberapa. Kemudian G17. G17-nya berarti menyebutkan kita akan menggunakan plan XY. Itu. Pada saat kita menggunakan plan XY, terus kemudian kita perintahkan si aksisnya itu aksis Z supaya bergerak, itu tidak bisa. Jika CNC-nya hanya memiliki kendali 2 aksis. Jika dia memiliki kendali hanya 2 aksis, kemudian kita tentukan XY, terus kemudian ternyata pergerakannya ada pergerakan Z. Itu dia tidak bisa. Jadi Z-nya dianggapnya 0. Dia mau bergerak jam 100 dianggapnya 0. Karena kemampuan dari mesinnya hanya mampu mengendalikan 2 aksis. Tapi itu berbeda. Berbeda jika mesin yang digunakan memiliki kemampuan melebihi 3 aksis. Misalnya 3 aksis X, Y, Z. Berarti dia bebas bergerak X, Y, maupun Z. Atau 4 aksis X, Z, dan sumbu A, sumbu putar A. Gimana kalau sambil mengingat sumbu putar A adalah sumbu putar yang hubungannya atau relate dengan sumbu X. Sumbu X, ingat, sumbu X-nya ke arah ke samping, ke depan ini, itu arahkan itu searah dengan jempol kalian. Dengan jempol. Kemudian arah pergerakan positifnya berarti ke arah sini. Ke arah sini arah gerakan positifnya. Nah, itu adalah untuk menentukan tadi sumbu rotari atau putar dari sumbu A. Nah, itu G17. Jadi N berapa, terus kemudian G17. Pak, apakah bisa digabung dengan yang lain? Bisa digabung dengan yang lain. Contoh misalnya G17 digabung dengan misalnya menyalakan coolant. Itu kan tidak saling menolak. Coolant ya coolant, menyala G17 adalah plan. Jadi masing-masing itu bisa digabung bersama-sama. Jika memungkinkan ya. Jika mesin CNC-nya memungkinkan. Kalau bisa multitasking seperti itu diperbolehkan. Jadi istilahnya menghemat baris, menghemat program. Karena lebih banyak program berarti cycle time lebih lama dong. Ini G17 adalah mendefinisikan bidang XY. Begitu juga dengan bidang XZ tadi. Tapi XZ sini kita tentukan adalah G18. Cara pikirnya, logikanya sama dengan G17 tadi. Bidangnya, kalau G17 adalah untuk memerintahkan kita bergerak di bidang XY, nah, kalau G18 bergerak di bidang XZ. Atau kadang-kadang dibalik bisa bidang ZX. Intinya sama saja. Terus kemudian begitu juga dengan sumbu YZ. Sumbu YZ di sini di formatnya mirip dengan yang tadi. N ada program ke berapa, kemudian dia bergerak G19. Jadi yang kutukar G17 adalah XY, G18 adalah XZ atau Y atau ZX. Terus kemudian G19 adalah pergerakan mendefinisikan bidang yang digunakan adalah bidang YZ. Jadi jangan tertukar terkait hal ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ini cukup singkat, ini baru 30 menit, mungkin ada pertanyaan, silakan. Kurang lebih kita sudah mempelajari ya. Hari ini ada G00, masih diingat tadi, adalah pergerakan secara cepat, rapid movement, tanpa cutting, tanpa pemakanan. Kita ulangi lagi, G01 adalah linear interpolation, adalah gerak makan secara linear. Kenapa gerak makan secara linear? Karena dia bergerak secara lurus, baik horizontal, vertikal, maupun diagonal. Di mana horizontal, vertikal, diagonal bisa menggunakan satu aksis, 2 aksis, maupun 3 aksis, tapi tetap linear, secara lurus. Oke, jangan ketukar. Terus kemudian ada G17. G17 adalah untuk mendefinisikan bahwa kita sedang berfokus pada plan XY. G17. Kemudian G18, plan yang digunakan adalah plan XZ atau ZX. Kemudian G19, plan yang digunakan adalah plan YZ. Kembali lagi tadi, kemampuan dari mesin CNC-nya tadi adalah yang lebih canggih sekarang. Jadi tidak perlu didefinisikan XY, XZ, dan YZ karena toolsnya bisa bergerak secara bergerak secara bebas ya. Dia bisa bergerak secara XY, bisa bergerak YZ, atau bergerak secara XZ. Itu jika memungkinkan dari mesinnya ya.
Tapi kalau misalnya mesin hanya bergerak hanya mengendalikan 2 aksis, ya kita harus menentukan di awal dulu. Karena kita sedang belajar, nah sini kita coba tentukan di awal dulu G17-nya, G18-nya. Walaupun dari awal sampai akhir kita tetap menggunakannya XZ terus. Kita dari awal G18 kemudian bawahnya XZ. Tidak ada sumbu Y-nya. Nggak masalah, karena itu hanya untuk mengingat bahwa jangan sampai terlupa. Walaupun pada kenyataannya bisa saja aplikasinya kita hilangkan itu. Jadi intinya tahu cara penggunaannya. Sama seperti kalian melakukan perkalian. Misalnya perkalian 12 kali 12. Kadang-kadang kalau untuk belajar, poin penilaian apa betul kalian 12 itu metodenya mengkalinya itu betul, makanya harus dijabarkan satu-satu, ditulis satu-satu. Sehingga hasilnya muncul, misalnya 144. Tetapi pada saat di aplikasinya di lapangan, di industri, atau kalian sudah bekerja, atau nanti kalian ada yang jadi guru misalnya, atau jadi dosen, atau ada yang kuliah lagi, pada saat ketemu seperti ini, boleh saja kalian tidak masukkan itu, sama seperti kalian menulis 12 kali 12 langsung sama dengan 144, itu boleh gitu. Tapi sini untuk belajar biasanya untuk mengetahui pemahamannya, yaitu harus ditulis. Oke? Nah, selain tadi 5 modal, kita juga mempelajari tentang adanya sumbu. Sumbu yang dipelajari adalah X. Sumbu X tadi ya. Ada aksis atau sumbu X. Kemudian ada aksis Y, ada aksis Z. Terus kita sudah pelajari tadi F. F apa tadi? Feed rate atau feeding atau gerak makan. Ada gerak makan, ada gerak potong. Nah, pada saat gerak makan itu adalah makan ke arah aksisnya. Contoh misalnya ini adalah benda kerja. Ini benda kerja ya, misalnya bentuknya silinder. Ini silinder, kemudian ini ada pahat bubut. Pahat bubut pada saat dia pahat bubutnya bergerak seperti ini, itu gerak makan. Gerak makan. Tapi pada saat dia bergerak tidak, ini kan sumbu Z, dia bergerak ke arah sumbu Z berarti gerak makan. Terus kemudian jika tidak lurus dengan sumbu Z berarti dia gerak potong. Gerak makan searah sumbu Z itu searah spindle, searah putaran spindle, terus tegak lurus dengan spindle. Terus kemudian kalau yang selain bedanya adalah gerak cutting, gerak potong, itu bedanya. Tetapi mungkin pada saat bubut bisa seperti itu, tapi pada saat pemotongan milling mungkin saja itu akan berbeda, gerak makan dan gerak potong. Nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait pada saat aplikasi gerak makan dan gerak potong. Jadi jangan sampai tertukar karena proses perhitungannya, rumusnya, terus kemudian programnya itu akan berbeda. Terus kita juga pelajari tadi N. N itu apa tadi? Adalah number ya. Lebih ke nomor program. Nomor program yang digunakan adalah nomor program beberapa. Nomor programnya itu haruslah bernilai kelipatan. Jadi bisa kelipatan 1, N1, N2, N3, dan seterusnya. Bisa kelipatan 5, N5, N10, N15, N20, N25, atau kelipatan 10, N10, N20, N30, seperti itu. Tapi tidak ada yang menggunakan kelipatan yang di luar 1, 5, dan 10. Misalnya kelipatan 2, N2, N4, tidak ada. Jadi kelipatannya antara kelipatan 1, kelipatan 5, atau kelipatan 10. Jadi di luar itu nggak ada ya. Jadi kalau misalnya Pak, saya mau pakai kelipatan 7, ya mangga, tapi nggak bisa gitu karena nanti program akan membaca bahwa di antara itu dianggapnya program yang kosong gitu. Nanti dia banyak idle-nya, banyak diemnya. Si toolsnya itu malah diem gitu kayak mikir. Padahal dia lagi menunggu giliran kapan nih dari 7 ke 14 tuh jalan, itu dia lagi mikir. Itu seperti itu. Oke, saya rasa 40 menit lumayan nih untuk satu slide untuk satu PowerPoint. Mungkin kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Suaranya kecil sekali ya. Ya, Pak. Faisal, ya. Ya, Pak. Untuk tadi yang kode di 01 itu kan ada kode F ya, Pak. Itu kan kecepatan feeding dari. Nah, maksudnya kecepatan itu ya kecepatan itu tuh kecepatan si toolsnya
melakukan perintah G-code itu atau kecepatan rotasinya gitu Pak. Oke. Terima kasih untuk Pak Rahman. Oke, kita coba tampilkan lagi. Oke, pada saat ada F, kita pakai yang G01 saja ya. Nah, pada saat G01 dia ada nilainya F. Nilai F itu adalah nilai gerak makannya dia. Gerak makan itu yang dimaksud adalah seberapa banyak dia memotong terhadap benda kerjanya. Jadi nanti ditentukan dulu depokatnya. Nanti kalau misalnya di perhitungan di bukunya Pak Taufik Rohim itu kita ketahui bahwa pada saat untuk menghitung gerak makan, kita akan menghitung dulu depokat. Depokat itu kedalaman potong. Kedalaman potong. Kedalaman potongnya itu adalah tebal ini nih. Nah, ini kedalaman potong, tapi di sini yang bergerak adalah gerak makan. Nah, kemudian ditanya, yang dimaksud adalah gerak toolsnya atau gerak makannya, gerak terhadap benda kerja. Itu adalah gerak terhadap benda kerja. Jadi makanya gerak makannya itu adalah satuannya, itu adalah satuan terhadap pemakanan benda kerja. Terus kemudian kalau misalnya gerak putar rotasi dari toolsnya itu beda. Itu kita namakan dengan gerak spindle atau kita namakan dengan spindle speed. Kalau pada bubut itu spindle speednya itu kita benda kerja, kemudian kita benda kerja kita cekang. Nah, si benda kerjanya itu kan muter, ya kan? Si benda kerjanya muter. Terus toolnya tapi di sebelah sini, ini muter, toolsnya sebelah sini. Toolnya diam kan? Kalau di bubut, kalau yang di benda kerja berputar. Nah, bentuk benda kerja yang berputar ini itu dinamakan spindle speed. Nanti kita pelajari dengan simbolnya itu adalah S. Pada saat mesin bubut. Oke, kita coba di. Nah ini. Kita lihat. Bisa dilihat di sini, ini adalah spindle, di mana benda kerja yang ditempel di sini itu diproses dari fast turning, kemudian ke kedalaman, terus kemudian dia buat lagi ke fillet atau ke radiusnya itu masing-masing. Nah, yang berputar adalah benda kerjanya pada spindle. Nah, ini spindle speed yang berlaku adalah spindle speed pada perputaran benda kerja. Seperti ini. Terus kemudian nanti kecepatan spindle, terus kedalaman makan atau kedalaman potong, terus kemudian dengan pergerakan dia terhadap benda kerja memakan, itu dinamakan gerak makan. Itu dipengaruhi oleh itu. Tetapi kalau kecepatan berputarnya pada saat dimiling, isi miling di sini, yang benda kerjanya itu diam. Toolsnya itu berputar. Nah, itu spindle speed-nya itu adalah spindle speed perputaran dari toolsnya yang bergerak. Itu. Makanya toolsnya sekaligus dia mengalami gerak makan, dia sekaligus mengalami putaran dari spindle speed. Jadi spindle speed dari putaran benda kerja adalah perputaran dari toolsnya yang di sini itu adalah spindle speed. Itu yang kita namakan simbolnya nanti adalah S. Ya gitu, Faisal. Ada lagi silakan. Terima kasih Pak. Ya, mangga. Ada lagi silakan. Ingin bertanya Pak. Ya, silakan Yuda. Jadi gini Pak, ketika videonya nyalakan tuh. Oh iya Pak. Maaf. Nah, Oke. Jadi gini Pak, ketika semisal tool bergerak nih Pak dari titik X0 misalkan, dari titik X0 ke X1. Nah, pada kenyataannya si toolnya itu pindah berapa senti atau berapa mili Pak? Nah, jadi sebetulnya satuan pada mesin CNC itu diatur satuannya itu per apa. Nah, ada yang satuannya per mikron, maka satu itu bergerak satu itu artinya adalah 1 mikron. Ada yang mendefinisikan ini tergantung dari kontrol ya, dari kontrol mesinnya. Jadi jangan kita mengeneratkan bahwa angka 1 di sana adalah angka 1 mikron. Semua mesin CNC 1 itu adalah 1 mikron. Atau misalnya 100 itu adalah 100 mikron atau 1 itu 1 mili. Itu enggak semua kayak gitu. Jadi semuanya memiliki kontrol yang berbeda-beda. Kadang-kadang ada yang sama settingannya tadi ukurannya mikron, ada yang menggunakannya 1/10 mikron misalnya. Ada yang menggunakan 1/100 mikron. Itu tergantung dari pabrikan CNC atau dari kitanya, engineer-nya kita setting. Kita mau mereka di satuan berapa. Oh, ternyata tidak bisa diatur, hanya
1/10 mikron, ya udah kita terima 1/10 mikron. Jadi bergerak X0 ke X1 bukan berarti dia bergerak 1 mikron atau bergerak 1 mili. Itu bisa iya, bisa tidak, karena tergantung dari mesin mana yang digunakan. Kita harus lihat dulu settingannya. Biasanya kalau yang operator pada saat menggunakan di mesin CNC itu dia tidak menyeting itu, karena tugasnya operator adalah memasukkan benda kerja, terus kemudian dia proses, sesudah selesai benda kerja itu dikeluarkan, dia cek secara visual. Atau misalnya diameternya masukkan ke jig go atau no go, atau tingginya diatur menggunakan jig juga. Itu tugasnya operator. Setelah oke selesai, masukkan lagi benda kerja, dicekam lagi, tutup pintunya, start. Lanjut, dia hanya seperti itu. Atau ada juga yang bentuknya continue ya, di benda kerja sudah selesai dilepaskan, dia belum cek tapi benda kerja baru dimasukkan, dicekam, ditutup, di start, sambil proses si mesinnya, benda kerja yang sudah diproses tadi dia lihat visual, dia cek go no go diameter, terus kemudian tingginya dia masukkan ke jig juga, ketinggian jignya. Terus setelah itu apabila tadi ternyata agak longgar, misalnya diameternya agak longgar nih, dia sambil proses sedang berlangsung, dia boleh mengubah offset si operator. Mengubah offset, oh ini kayaknya ke diameternya kegedean, agak longgar. Dia berarti offsetnya harus ditambahkan, karena kalau minusnya nambah, misalnya udah tertulis minus 7. Nah, kalau minusnya 7, kalau kita nambah minusnya jadi minus 8, berarti dia makin dalam makannya. Makanya berarti jadinya minus 7 jadi misalnya 6,8 karena diameternya dikit aja. Itu bisa seperti, karena hanya sampai situ. Jadi si operator tidak berpikir ini 0,2 itu 0,2 mikron bukan ya? Ini saya diameternya nambah 2 mikron. Nah, saya tambahin 0,2 mikron. Misalnya dari 7 jadi 9. Enggak gitu. Jadi dia harus pada saat dia mengubah program, dia harus tahu dulu itu tuh satuannya apa, per unitnya atau skalanya. Sama seperti kalian buat gambar teknik kan, mungkin nggak skala yang digunakan Yuda dengan skala yang digunakan oleh Faisal sama. Mungkin saja ya, mungkin bisa tidak. Kita harus tahu dulu. Tanya dulu Faisal sama Yuda pakai skala berapa di gambar tekniknya. Faisal skala berapa? Kalau sama. Skalanya 1:10. Oke, max. Match. Kita bisa lakukan perbandingan. Gitu Yuda. Jadi pastikan kamu harus mengecek dulu manual book-nya, atau kalau bukan manual book, kamu harus mengecek ke SOP-nya. Kalau di mesin biasanya ada SOP untuk penyetingan. Tapi kalau untuk SOP untuk proses produksi operator, biasanya tidak ada SOP-nya, jadi diatur sampai seperti itu. Biasanya ranahnya ranah engineer, production engineering. Itu Yuda. Ya Pak, sudah jelas Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Mungkin ada lagi, silakan. Silakan. Atau mungkin sambil nunggu kita nyalakan videonya dulu. Kita coba screenshot. Ya, ayo. 1 menit lagi lah. 24:08 lah kita bisa screenshot. Ya, sambil saya siapin buat screenshotnya. Absen 2 ya. Ayo silakan dinyalakan. Ini Wildan masih gelap. Nih saya sambil ngecek nih. Coba nanti agak goyang-goyang nih. Jadi jangan kencang-kencang goyangnya. Biar saya tahu nih ini gambarnya foto bukan nih. Coba saya cek. Yang masih kelihatan jambulnya coba sampai sinilah nih. Itu Ahmad Kamaludin nih, masih jambulnya aja kelihatan. Nah, itu jauh dong. Oke, coba cek Lutfi, mana Lutfi? Lutfi Mustafa. Juga nggak kelihatan, belum kelihatan nih Lutfi Mustafa, gelap nih. Bagas hadir? Oh ya, Bagas hadir. Oke. Saya cek satu-satu dulu. Aldo hadir. Ridwan AA nih. Ini Ridwan Abdul Aziz. Ini yang benar ya, bukan kelihatan langit-langitnya doang nih.
Oke, mana nih?